Bila ku kenang masa yang lalu, hidupku dirundung rindu. Asmara menggoda hatiku, terbayang dia selalu. Namun kini aku tak tahu, ingatkah dia padaku? Bertahun-tahun hidupku merana, sakit yang tiada obatnya. Mungkinkah lusa kita akan berjumpa, walaupun di hari tua? Asmara menggoda hatiku, terbayang dia selalu. Namun kini aku tak tahu, ingatkah dia padaku? Bertahun-tahun hidupku merana, sakit yang tiada obatnya. Mungkinkah lusa kita akan berjumpa, walaupun di hari tua? Namun kini aku tak tahu, ingatkah dia padaku? Bertahun-tahun hidupku merana, sakit yang tiada obatnya. Mungkinkah lusa kita akan berjumpa, walaupun di hari tua? Walaupun di hari tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Sebuah lagu daripada Mas Yok Kuswoyo. Seketika beliau menuliskan kisah sejarah hidup beliau, sebagaimana mencintai seorang gadis yang sangat beliau sayangi. Tapi semua itu gagal, sirna, karena usia dan keadaan beliau waktu itu belum memungkinkan untuk menjadi seorang suami atau untuk membina rumah tangga. Tapi kesan hati ini tidak akan pernah melupakan masa-masa indah sewaktu beliau remaja dulu. Jadi ini adalah lagu beliau yang berjudul Masa Lalu, Kus Plus Pop Melayu volume 3, yang dilansir pada tahun 1974. Jadi ini sebagai pembuka cerita saya mengenai pengalaman saya tadi dengan saudara saya, Bapak Direktur Utama PDAM beserta kru-krunya. Jadi ini baru pulang, jadi langsung kita buatkan videonya, kita setting, kita ingat kembali apa-apa yang terjadi di saat tadinya saya diundang oleh beliau untuk sarapan pagi di warung lontong Uni Eli, Kampung Kota Bengkulu. Baik, saudaraku, kita mulai saja. Jadi ide beliau tuh sangat luar biasa. Ya, maksud saya itu idenya Pak Samsu Bahri tadi. Beliau memahami karakter saya itu, yaitu sering ngomong, ceria, gembira, dan selalu dalam bicara-bicara itu ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita dengarkan. Baik bagi saya, bagi beliau, mungkin bagi kru-kru beliau, para karyawan PDAM tersebut. Nah, seperti yang pernah saya katakan, bahwa setiap pertemuan itu ada diskusi, ada cengkrama, ada ketawa, ada sedihnya juga, ada harunya juga. Namun semua itu kita rangkum dalam satu ikhtisar, sebuah video
tentang langkah-langkah kami di dalam pertemuan di warung lontong Uni Eli dengan kru PDAM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Bapak Dr. Samsu Bahari, STMMM Home. Baik, kita mulai. Jadi pagi tadi saya video call dengan saudara saya yang ada di Lampung, Emran Helhani. Kebenaran beliau sudah mendapatkan suatu amanah menjadi wakil dekan di UIN Metro Lampung. Nah, kami bincang-bincang. Nah, di situ saya sampaikan dengan Pak Hemlan Elhani, coba disenggol Pak Samsu Bahari. Siapa tahu beliau jam-jam segini, jam 7:05 biasanya sedang di jalan atau baru sampai di kantor. Nah, ternyata seketika di senggol ya, di kontak beliau Pak Samsu Bahari tadi nyambung. Maka terjadilah dialog antara saya, Pak Samsu Bahari dengan Pak Hemlan Elhani, sang dekan di Metro. Nah, itu. Ya biasalah, bertemu sahabat lama, kawan lama, ya ketawa-ketawa, gembira-gembira, ya macam-macam itu. Bahkan di dalam pembicaraan itu Pak Samsu sempat mengatakan, ya nanti sebentar lagi sudah upacara nih Pak Ustadz Abu Fikri, kita undang makan lontong tunjang di kampung, sarapan pagi. Saya bilang insya Allah siap. Gitu. Jadi sudah diucapkan oleh beliau. Makanya saya tadi setelah mengantarkan istri ke suatu tempat di mana beliau juga berkiprah di situ, saya duduk sebentar, tahu-tahu telepon masuk. Nah, sebenarnya saya lagi bikin video waktu itu. Video untuk informasi kepada saudara-saudara saya yang ada di WA MTSN 86. Mengajak mereka itu semangat, ya, menyampaikan inspirasi, pengalaman, pencapaian, meskipun itu mungkin sekedar ucapan sedikit, share sedikit, ataupun pengalaman sedikit. Menurut saya itu penting. Kenapa? Bersyukur kita kepada Allah dengan adanya komunikasi yang begitu lancar, dengan modal sebuah HP, ya, maka kita bisa berkomunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di situ. Jadi waktu saya bikin video itu, tahu-tahu Pak Samsu langsung telepon. Nah, karena HP ini 2, ya cepat saya katakan oke, siap. Maka kebenaran video yang untuk saya sampaikan di WA MTS 86 itu sudah selesai. Maka ya saya tutup, saya siap-siap berangkat dan saya pergi ke kampung di kios lontong tunjangnya Uni Eli. Kebenaran waktu itu saya duluan sampai. Saya lihat ada sahabatnya Pak Samsu, ya, bagian daripada kru beliau juga, yaitu Ibu Herni dan Ibu Rahma. Saya tanya sama mereka berdua, mana Pak Samsu? Oh, belum sampai, kata dia. Oh, dak bareng. Ya, dak bareng karena kami lokasi kantornya beda. Rupanya ya kalau Pak Samsu kan di Jalan Hebrida itu, depan Rumah Sakit M. Yunus, di situ kantornya beliau. Nah, kalau Ibu Rahma ini kalau saya tidak salah tangkap itu di Air Sebakul, ya, atau di mana tadi, ya kayaknya seperti itu, Air Sebakul kalau saya tidak salah, ya. Kalau salah saya minta maaf. Nah, itu udah cerita-cerita, ya biasalah, ketawa-ketawa, bincang-bincang. Nah, sedang enak ketawa-ketawa itu ya Pak Samsunya datang dengan beberapa karyawan beliau. Di antaranya adalah Pak Sumardi, nah itu ya. Kemudian Pak Kabak, Pak Zainuddin, nah itu lawan diskusi saya nanti. Juga Pak Agus. Kami sambut, kami salam-salaman, dipersilakan duduk dan sebagainya. Kita pesan makanan. Tadinya Ibu Rahma sempat ngomong sama Uni, nih tolong bikinkan lontongnya Pak Ustadz. Saya bilang biarlah nanti saja, tunggu Pak Samsu. Begitu. Nah, jadi singkat cerita, makanan pun dihidangkan. Namun pada saat itu kan tidak mungkin kita bercerita, karena di samping makanan ada, tamu-tamu pun berdatangan. Allahu alam, ya. Seperti yang kami ketahui, seperti yang kami perhatikan, kalau kami, ya saya berkata kami sini ada Pak Samsu Bahari, ada saya, ada Pak Zainuddin, ada Agus, ada Pak Sumardi, dan ada beberapa ibu-ibu, ya, termasuk Ibu Erni dan Ibu Rahmat tadi. Sepertinya warungnya Ibu Eli itu diserbu
warungnya Ibu Nelly itu diserbu, sehingga banyak pembeli, ya, banyak yang sarapan pagi. Nah, itu beberapa kali kami perhatikan seperti itu. Semoga keberadaan kami itu membawa berkah kepada Uni Eli yang banyak datang. Tapi ya saya bilang juga di hati saya sendiri, ya mungkinlah itu berkahnya ada, karena setiap kami ke sana itu ya bukan hanya untuk aja, bukan untuk cerita ngalor ngidul, tetapi ada isinya, ada mutiaranya. Itulah diskusi-diskusi yang sering saya lakukan, saya lakoni dengan Pak Kabak. Namun Pak Samsu di situ ya mendominasi, dia kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang tidak. Tapi kalau dia masuk, dia menunjang semua informasi yang kami lakukan pada saat itu. Nah, jadi seketika kami menunggu lontong, teh telur, telur setengah masak, macam-macam itu. Ada momentum yang lucu. Jadi Pak Zainuddin ini kan sering duduk di samping Ibu Rahma. Di sininya Ibu Erni. Nah, jadi ya Pak Samsu dia pergi keluar sebentar, kemudian dia masuk, dia senggol Pak Zainuddin. Seakan-akan ada yang menggamik ataupun menyenggol Pak Zainuddin tadi. Dia lihat ke kiri. Harapan tadi ya jangan-jangan dia salah paham, nih Bu Rahma nih nyenggol saya, padahal bukan, itu Pak Samsu. Kenapa? Saya ketawa dulu. Nah, ketawa itulah menjadikan Pak Zainuddin paham, oh ini berarti Pak Samsu punya kerja. Ini antara guyonnya seorang direktur dengan bawahannya. Beliau sangat akrab, sangat terbuka, dan saling memahami situasinya satu dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Top buat Pak Samsu dan para karyawan-karyawannya. Nah, singkat cerita, Pak Zainuddin cerita, oh saya baru pulang dari kota kemarin, dari Jakarta maksudnya kan, untuk mengambil penghargaan daripada nilai nasional BUMN terbaik, ya. Tapi di daerah Bengkulu. Nah, diambil itu di Jakarta, bintang 5 untuk yang kedua kalinya, atas nama Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu, Bapak Samsu Bahari. Gitu ya. Nah, nama dan gelar beliau ini tidak banyak dipasang di situ karena terlalu panjang, kata beliau. Dipasanglah yang sederhana saja. Gitu. Nah, jadi pulang dari Jakarta beliau-beliau ini. Nah, berceritalah Pak Zainuddin tentang anjing dan kucing. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Dia bilang begitu. Ya gimana saya bilang? Anjing dan kucing. Kalau kucing itu kan kesayangan Nabi Muhammad. Kalau anjing kayaknya tidak. Nah, kok bisa dibeda-bedakan? Nah, saya minta Pak Ustadz menguraikan keutamaan dan kelemahan antara anjing dan kucing. Nah, waktu itu saya masuk. Saya berikan sedikit penjelasan tentang ini. Dimulai pada formulasi, ya, susunan daripada struktur persamaan dan perbedaan antara anjing dan kucing. Saya katakan, persamaan anjing dan kucing itu kalau saya tidak salah ada 4. Pertama, sama-sama makhluk Allah. Kedua, sama-sama hewan. Ketiga, sama-sama peliharaan. Keempat, sama-sama punya kapasitas rabies, suatu jenis penyakit yang bisa mematikan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Kabak tadi, bagaimana mungkin si kucing tadi seakan-akan lebih utama ketimbang anjing dalam pandangan Rasulullah, bahkan dalam pandangan umat Islam. Nah, saya katakan sama beliau, ya itu 4 persamaan antara anjing dan kucing. Nah, perbedaannya adalah, nah, kalau anjing ini, ya, kalau anjing ini dia punya kapasitas rabies yang tinggi atau rabies terbuka. Artinya bibirnya, lidahnya, air liurnya, apalagi giginya itu mengandung penyakit rabies, penyakit yang mematikan bagi manusia. Makanya si anjing tadi diharamkan bagi umat Islam untuk menyentuhnya. Bukan untuk meliharanya ya, untuk menyentuhnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, karena
liurnya anjing, bibirnya anjing, lidahnya anjing, apalagi giginya, itu mengandung penyakit rabies. Nah, diharamkan jika dia menjilat kulit kita. Dan dianggap najis jilatan dan air liurnya serta bibirnya, apalagi giginya. Itu, saudaraku. Nah, ini belum menyentuh anjingnya. Lalu kenapa anjing diharamkan pula menyentuh kulit badannya? Nah, itu tadi, bahwa air liurnya, lidahnya, bibirnya, giginya, itu mengandung penyakit rabies bagi manusia. Nah, anjing itu kan kalau memandikan dirinya kan dengan cara menjilat. Dijilatnya tubuhnya, bulu-bulunya itu. Dan kita tidak tahu kapan dia menjilat. Yang pasti, dia pasti menjilat tubuhnya sebagai alat mandi. Nah, dikhawatirkan itu air liurnya nempel di kulit, nempel di bulu, kemudian nempel di kulit kita. Itu sebabnya kenapa diharamkan anjing itu untuk kita muslim. Itu, saudaraku. Nah, kemudian sempat saya mengangkat bahwasanya Bung Karno pernah dahulu mengatakan bahwa air liur anjing tadi kalau dia menjilat piring, dalam Islam kan harus dicuci 7 kali. 1 dengan tanah. Sebegitu berbahayanya air liur tersebut bagi kesehatan kita. Nah, kata Bung Karno, zaman dulu kan tidak ada sabun, tidak ada Sunlight, tidak ada Rinso, macam-macam itu. Nah, kalau sekarang kan ada sabun. Nah, cukup dicuci dengan sabun saja. Maka berkatalah para ahli Amerika yang saat itu dekat dengan Bung Karno. Kata beliau, ya tidak begitu juga, Pak, Bung. Tidak begitu juga, Mister. Kenapa? Benarlah Islam itu 7 kali dicuci dengan air, 1 dengan tanah. Sekarang mari kita buktikan. Kata dokter dari Amerika tadi, kebenaran beliau adalah orang Nasrani. Beda agama dengan kita. Nah, diberi makan anjing tadi di piring. Dimakannya, dijilatnya, habis. Kemudian dicuci dengan sabun. Dicuci, sudah bersih, diteliti, diteropong dengan mikroskop. Ternyata di atas piring itu terdapat ribuan, bahkan ratusan ribu, jangan-jangan sejuta bakteri rabies. Kemudian dicuci lagi, diteropong lagi, dicek lagi dengan mikroskop, ternyata masih ada. Nah, lalu diambillah tanah, dicuci dengan tanah, dilap dengan tanah, kemudian disiram dengan air, dikeker lagi, diteropong lagi, diteliti lagi. Benar, unsur rabies tadi, bakteri rabies tadi hilang, lenyap, tidak ada lagi di piring. Nah, di situ baru Bung Karno menyadari betapa ajaran Allah dan Rasul ini bukan omon-omon, bukan cerita-cerita, sungguh di luar dugaan para ahli di akhir zaman. Baru beliau menyadari. Itu, saudaraku. Nah, Pak Kabak sempat ngomong, di luar negeri itu, Pak Ustadz, ada suntik rabies bagi anjing. Ada juga suntik rabies bagi kita jika kita terkena. Saya bilang, ya. Tapi ketentuan Allah dan Rasul tidak akan mengurangi suntik rabies tadi. Artinya, setelah Allah menentukan yang namanya anjing, baik itu bibirnya, lidahnya, liurnya, giginya mengandung rabies, diberi apapun dia, dengan cara apapun dia, mengandung rabies itu tetap. Itu makanya hukum tentang anjing ini tidak pernah berubah sejak dari dulu hingga hari kiamat nanti. Itu saya bilang begitu. Nah, itulah tentang anjing. Nah, bagaimana dengan kucing? Nah, kucing ini dia mengandung rabies juga. Namanya rabies tertutup. Kenapa dikatakan rabies tertutup? Nah, kalau anjing kan rabies terbuka tuh.
bibirnya, lidahnya, air liurnya, apalagi geraham atau giginya, itu semuanya mengandung rabies. Kalau si kucing tadi mengandung rabies itu hanya pada giginya, pada taringnya. Kapan? Seketika dia marah, seketika dia emosi, seketika dia menggigit. Cek. Siapa yang digigitnya kena rabiesnya. Tapi kalau tidak dia marah, tidak dia menggigit, air liur kucing, bibir kucing, lidah kucing itu tidak mengandung rabies pada kita. Buktinya kita dibolehkan untuk memberi makan melalui piring. Ada ikan, kita kasih. Begitu seterusnya. Tidak perlu kita cuci bekas piring tadi dengan 1 kali tanah di antara 7 kali cucian. Tidak perlu. Karena rabiesnya tidak muncul. Begitu. Kucing juga dia memandikan tubuhnya dengan lidah. Tentu dengan air liurnya kan. Tidak apa-apa tersenggol kita. Karena air liurnya saat itu tidak mengandung rabies. Itu perbedaan antara si anjing dan si kucing. Sama-sama peliharaan tapi berbeda. Kalau bagi umat muslim yang namanya kucing itu bebas di rumah. Di kamar, di ruang tamu bebas. Tapi kalau yang anjing bagi orang muslim posisinya adalah di belakang rumah, di kebun-kebun atau di samping rumah tapi dikandangi. Untuk apa? Untuk dia bersuara, untuk dia berbunyi, untuk dia menggonggong, memberitahu kepada kita bahwa ada orang asing mendekati rumah. Itu. Nah, kalau si kucing tidak. Si kucing tidak seperti itu. Dia bebas. Lepas. Nah, tapi kalau di luar negeri, si anjing tadi dengan si kucing sama. Bebas lepas di dalam rumah. Terlepas ini adalah pola pikir daripada kita muslim dengan yang lain, itu tidak usah kita persoalkan. Tapi garis besarnya itu tadi. Kalau anjing tadi memiliki rabies terbuka, bibir, air liur, lidah, apalagi giginya mengandung rabies. Ya, rabies itulah suatu penyakit yang melumpuhkan saraf, yang merubah kejiwaan, menjelma kita seperti anjing pula, menggonggong dan menggigit. Lama-kelamaan saraf ini pun lemah, kemudian off, lalu mati. Berbahaya bukan? Ya berbahayalah. Nah kalau kucing ya tidak begitu. Jarang-jarang kucing tiba-tiba marah langsung menggigit tuannya. Jarang. Sangat jarang terjadi. Nah, kecuali kalau kucing berantem dengan kucing. Ya, tapi karena dia sama-sama kucing, rabiesnya tidak berjangkit. Rabiesnya tidak tumbuh. Sama-sama punya penyakit seperti itu. Sama-sama punya bisa seperti itu. Itu saudaraku. Nah, berbicara tentang kesetiaan antara kucing dan anjing, ya sama-sama setia. Anjing ini diberi makan sekali, 2 kali, 3 kali, dia tidak akan lupa dengan kita sampai dia mati. Berbeda dengan kita manusia. Mungkin dari miskin kita besarkan, dari besar kita kayakan, setelah sukses, boleh jadi dia lupa dengan kita. Walaupun tidak semuanya, tapi boleh jadi dia lupa dengan kita. Kalau anjing tidak, cukup sekali makan, 2 kali makan, 3 kali makan, maka dia akan ingat dengan kita. Setiap kita datang, dia bangkit, dia berdiri sambil mengoyang-ngoyangkan ekornya, memberikan tanda hormat. Bahkan tanda hormatnya anjing itu ya dia menjilat-jilat. Itu makanya kita tidak bisa menyimpan anjing dalam rumah. Kita hanya bisa menyimpannya di belakang rumah, di kebun, di samping rumah, dikandangi, supaya ada informasi kepada kita bahwa orang asing mendekati rumah. Itu saudaraku. Asing bagi si anjing, mungkin bagi kita itu teman, saudara mungkin atau apa ya, tapi bagi dia asing, makanya dia menggonggong. Kalau orang itu tidak asing bagi dia, dia tidak menggonggong, tidak. Itu saudaraku. Nah, ada lagi dibicarakan tentang masalah anjing dan kucing tadi. Kalau anjing tadi ada sedikit perbedaan dengan kucing. Anjing ini kalau dia kawin ya, bukan beristri atau bukan menikah. Kalau dia kawin, waktu, ruang itu tidak ditentukan. Kapan dia mau, dia lihat anjing perempuan, anjing betina maksud saya, udah langsung dia kejar. Ya, kadang-kadang terjadi hubungan. Tidak peduli orang nonton atau tidak, tidak peduli lapangan terbuka atau tidak, dia langsung jadi. Tapi tidak sesering kita manusia. Kalau kita manusia tidak bisa terbuka sedikit saja.
wadah langsung merangsang. Tiba-tiba kita mengejar, melakukan hubungan seksual. Memang sembunyi-sembunyi, tapi kalau sekarang kurang disembunyikan. Nampak sedikit tidak apa-apa, bahkan pernah terbuka. Ada. Itu parahnya kita manusia ini. Kalau anjing masih punya aturan kan, tidak sering-sering juga, banyak juga anjing-anjing perempuan, anjing-anjing betina tidak pakai celana, tidak pakai BH, tidak ada merangsang dia. Tapi sekali-kali ada sih. Nah, berbeda dengan kucing. Nah, kalau kucing ini memang ada musimnya. Saat dia merangsang melihat kucing betina itu ada musimnya. Kalau tidak musim ya anteng saja. Kucing betina tidak pakai celana, tidak pakai BH lewat di depan kucing jantan, no problem. Ya, apabila belum datang musimnya, no problem. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, lagi-lagi dibandingkan dengan kita manusia, wah parah kita ini. Tidak bisa tersingkap sedikit. Apalagi tersingkap agak banyak, wah udah sesak napas. Mencari kesempatan, momentum untuk kita bisa melakukan seksual. Itu. Jadi dalam hal ini, wah masih kalah kita. Bahkan banyak kalah kita, dengan anjing kita kalah, dengan kucing kita kalah. Nah, apa perbedaan kita dengan kucing saat masalah kawin mengawin ini? Perbedaannya adalah kalau kita belum kawin, ingat ya, kalau nikah itu kan hubungan roh dengan roh. Namanya akad nikah. Kalau kawin, itu hubungan fisik dengan fisik. Kalau hubungan roh dengan roh itu ada saksinya. Ada walinya, ada kodinya, ada penghulunya. Tapi kalau kawin tidak boleh disaksikan. Walinya tidak ada. Apalagi penghulunya tidak ada. Itu tidak boleh disaksikan. Kejadiannya di dalam kamar. Itu saudaraku. Nah, kalau kita sebelum kawin itu ribut. Mengundang orang, biar orang rame, biar orang tahu kita ini sudah menikah. Mengundang musik-musik, bernyanyi, berlagu, bergembira dia, makan-makan. Sebelumnya begitu. Tapi setelah dia menikah, acara selesai, dia tidak mau ribut. Dia pengen diam-diam, tenang-tenang saja. Kalau ada suara, cukup mereka berdua yang tahu suara itu. Itu kita manusia. Kalau kucing, di awal-awalnya dia biasa-biasa saja. Tapi seketika dia kawin, ribut seperti berantem, seperti berkelahi, seperti saling cakar. Kadang-kadang dia lari dari atas pelapon, guduk. Kebenaran pelapon, kita sudah tua, sudah lapuk, bus jatuh. Hati-hati yang punya anak kecil ya, yang punya cucu, yang punya ponakan, punya anak, di bawah traplek, pelaponnya itu traplek tapi sudah tua, hati-hati. Itu sering itu kucing itu kejar-kejaran tuh jatuh ke bawah. Kenapa? Karena tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tapi itu di momentum musim kawin. Kalau tidak musim kawin tidak begitu dia. Itulah perbedaan antara kita dengan kucing tadi. Kalau kita di awal-awalnya itu ribut. Sebelum kawin itu. Sedang kawinnya tidak ribut lagi. Kalau mereka di awal-awalnya tidak ribut, tapi sedang kawinnya ribut. Itu cerita tentang kucing dan anjing. Itu saudaraku. Nah, persoalan kucing ini dipelihara oleh Rasulullah, alasan itu. Dia memang makhluk Allah, hewan, peliharaan, rabies, tetapi rabiesnya rabies tertutup. Hanya ada pada giginya. Seketika dia menggigit dan itu sedang marah, baru ada rabiesnya. Kalau tidak ada. Bibirnya, lidahnya, liurnya tidak. Dia mencuci badannya dengan air liur, tidak masalah. Beda dengan anjing. Kalau anjing kan rabies terbuka. Bibirnya, lidahnya, air liurnya, giginya apalagi, itu rabies semua. Seketika dia menjilat badannya, bulunya, iya udah nempel semua rabies itu. Makanya kalau kita nyenggol anjing itu sudah kena itu. Sudah najis hukumnya. Makanya anjing itu bagi orang muslim, itu kalau tidak di belakang, di kebun, di samping, dikandangi, sekedar alat untuk menginformasikan kalau ada orang asing mendekati rumah kita. Asing bagi siapa? Asing bagi si anjing tadi. Itu saudaraku. Nah, kembali kita kepada cerita. Ya masih masalah anjing dan kucing tadi. Cerita apa? Cerita tentang sesuatu yang lain daripadanya. Apa itu? Derajat. Ya.
Jadi si anjing ini, walaupun dia hewan, ya, tapi dia tetap piaraan. Walaupun dia mengandung rabies terbuka, namun kalau cerita kesetiaan, dia sangat setia kepada tuannya. Sehingga sering kita mengatakan anjing-anjing Belanda, artinya ya kacung-kacung Belanda yang berkhianat terhadap bangsa ini demi tulang, demi makan dan uang. Itu setia dia, nyata kesetiaannya. Nah, bagaimana dengan kucing? Kucing seakan-akan tidak setia, seakan-akan, tapi dia lebih setia daripada anjing, lebih berisiko hidupnya daripada anjing. Contoh, saya bilang waktu pertemuan itu, seketika ada makhluk gaib, ya, energi negatif mendekati kita, itu anjing itu hanya melolong, hanya begitu. Dan dia tidak bisa memberikan solusi terhadap energi negatif yang mendekati rumah kita, yang memasuki rumah kita, yang mendekati kita. Dia tidak punya fungsi. Tetapi kalau kucing, dia punya fungsi. Ya, dia bisa menatap energi negatif. Maka waktu itu saya bilang sama Pak Kabak, misalnya Pak Sumardi, dia mengirim santet atau guna-guna kepada Pak Kabak. Nah, itu kan perjalanan santet itu kan energi negatif itu. Itu dilihat oleh kucing Pak Kabak dengan matanya. Dia kejar, dia tangkap, dia bergulat, saling menghantam, saling menghancurkan. Nah, jika energi negatif Pak Sumardi kalah, sudah kalah, selesai. Tidak jadi dia mendekati Pak Kabak, saya bilang begitu. Tapi ingat, besok paginya dia lemes, capek, seakan-akan dia penidur. Jangan dimarah-marahi Pak Kabak, saya bilang. Mandikan dia dengan air jeruk. Beri dia minum susu dan madu. Beri dia fasilitas yang enak. Kenapa? Malam tadi dia sudah berjuang mati-matian membela Pak Kabak dari santetnya Pak Sumardi. Nah, itu misal itu. Saya bilang kan misalnya itu. Nah, itu. Nah, tidak jarang si kucing tadi dia mati seketika membela kita terhadap serangan energi negatif atau santet yang kita kenal. Tidak jarang. Tapi bagaimanapun situasi kondisinya, si kucing tadi kalau dia mati, dia ingin orang lain tidak tahu di mana dia mati. Dia ingin tuannya tidak melihat bagaimana caranya mati. Demikian perjuang kucing untuk kita. Akhirnya kata Pak Kabak, oh iya kalau begitu kita perlu memelihara kucing. Saya katakan perlu. Hanya saja perawatannya itu yang penting. Pendidikan pembinaan kucing tadi. Kalau tidak dididik, dibina, dilatih, maka dia akan buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan. Walaupun dia lucu, walaupun dia membela, tapi kebiasaan buruk tadi tetap terjadi. Nah, itu saudaraku. Itulah cerita kucing dengan anjing yang kami bicarakan di warung lontong tadi. Gitu saudaraku. Nah, kemudian Pak Kabak sempat ngomong. Kata Pak Kabak, Pak Abu Fikri, konon kabarnya dalam hadis Nabi, kalau kita memelihara anjing, satu hari itu pahala kita dikurangi oleh Allah. Dikurangi. Nah, waktu itu saya ajak Pak Kabak bernuansa atau berpikir, oke, Pak Kabak tahu apa itu pahala. Pahala itu bahasa Arabnya ajrun, bahasa ilmu tasawufnya kasih sayang Allah. Apakah mungkin kasih sayang Allah itu berkurang pada diri kita seketika kita menampung makhluknya yang lain, jenisnya daripada kita? Apakah mungkin kasih sayang Allah itu akan berkurang karena kita memberi makan makhluknya yang berbeda jenis dengan kita? Apakah mungkin kita memanfaatkan ciptaan Allah itu untuk kepentingan kita, kebaikan kita menuju Allah Rasul? Apakah mungkin? Jawabnya tidak. Tidak mungkin kita memelihara anjing itu akan mengurangi pahala, ajur, atau kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mungkin, akan berkurang. Hanya saja tempatkanlah anjing itu pada posisinya, di belakang rumah, di kebun, atau di samping diberi kandang. Jangan dibebaskan. Mudah-mudahan dia bermanfaat.
Kenapa? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menciptakan di atas bumi itu segala sesuatu untuk kamu. Artinya si anjing tidak bermanfaat. Yang penting disesuaikan cara kita menggunakan, memanfaatkannya. Nah, ada lagi itu Pak Kabak, hadis Nabi juga saya bilang. Apa itu? Nah, barang siapa yang ada anjing di dalam rumahnya, maka malaikat tidak akan masuk. Nah, ini perlu ditinjau juga hadisnya. Apa itu malaikat? Malaikat itu artinya petugas. Pesuruhnya Allah. Untuk siapa? Melayani kita. Satu di antaranya adalah di bidang kerezekian. Itu malaikat Mikail. Nah, salah satu bentuk rezeki itu adalah napas seketika kita menghirup udara. Perhatikan, seketika anjing ada dalam rumah kita, di samping rumah kita, di belakang rumah kita, di kebun kita, pernahkah kita tidak bernapas? Pernahkah? Ya tidak pernah lah, bernapas terus. Artinya rezeki napas tetap berjalan. Mikail tetap bekerja, tidak terputus rezeki itu. Semestinya kalau Mikail pergi, otomatis terputus rezeki itu, otomatis terputus pernapasan itu, hilang udara, pengap kita langsung mati. Ternyata tidak sedemikian. Makanya saya katakan kepada Pak Kabak, ya kalau Quran oke lah, 1000% kita oke. Tapi kalau hadis nanti dulu, dipelajari dulu, ya, diperhatikan dulu, ditilik dulu. Jangan-jangan ini hadis palsu, hadis doib, bahkan hadis mungkar. Karena hadis itu kan berita dari orang ke orang, omon-omon istilahnya itu. Jadi perlu kita hati-hati. Di situ selesailah cerita kami tentang anjing, tentang kucing. Nah kemudian ya, saya minum lagi, Pak Kabak minum juga. Nah Pak Samsu mulai dia mereng-mereng dia. Mereng-mereng artinya dia duduk, pindah duduk dia, ngadap ke ibu-ibu, pada Ibu Rahma, kepada Ibu Erni. Ada cerita sedikit dia kayaknya tentang jodoh. Tapi waktu itu saya belum konsen. Nah jadi seketika saya konsen, nah saya berputar, wah ini seru ini kalau Pak Samsu ini sudah mengangkat suara. Oh ternyata Pak Samsu diskusi juga, bersamaan saya diskusi. Cuman suaranya pelan, tapi saya dengar kayaknya masalah perjodohan. Nah waktu itu Pak Samsu bertanya, wah, padahal ya yang bertanya itu lebih tahu daripada ditanya itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apalah, yang penting ada penampilan kita siang hari ini, saya pikir begitu. Silakan Pak Samsu, apa pertanyaannya? Wes, kata beliau begini Pak Ustadz, apakah kita berpahala seketika kita menjodohkan teman kita yang satu perempuan dengan teman kita yang laki-laki? Kemudian mereka jadi loh. Apakah kita berpahala? Saya bilang iya dong. Berpahala kita. Nah, pertama kali yang menikah tadi sudah berpahala. Dia sudah mendapatkan sebagian pada agamanya. Terlepas daripada godaan. Kalau bujang gadis sebegitu kuat godaannya, yang tua-tua lebih kuat lagi. Itu sebabnya kenapa kalau bujang gadis melakukan perzinahan cukup didera 100 kali. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga dia berzina, maka dia harus dirajam. Ditanamkan di tanah sampai dada, dilempar dengan batu sampai mati. Itu ngerinya kalau orang-orang yang sudah berumur, sudah menikah, janda dan duda, kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau mempertemukan remaja sehingga mereka menikah, itu pahalanya sudah besar. Mempertemukan yang duda dan janda lebih besar lagi, saya bilang. Pahalanya mereka, seketika mereka berhubungan, berpahala lagi. Seketika mereka berkasih sayang, berpahala lagi. Seketika mereka melahirkan anak, berpahala lagi. Yang unik itu adalah Pak Samsu mendapat pahala seketika mempertemukan mereka, memperjodohkan mereka, dan mendapat pahala pula dari pahala-pahala yang sudah mereka buat. Mulai pada menikah, berhubungan, berkasih sayang, melahirkan anak, dan mendidik serta membela anak hingga dijadi Pak Samsu dapat bonusnya. Wes, akhirnya ketawa semua. Wah ini mantap saya nih, beruntung saya, dia bilang begitu. Pak
Pak Samsu bilang begitu. Nah, mulai dari besok Pak Kabak coba-coba ya cari-cari loka-loka untuk menikahkan orang, mempertemukan orang, memperjodohkan orang. Ini pahalanya besar loh, depositonya itu. Nah gitu. Karena dalam agama Islam diceritakan bahwa barang siapa yang membawa dan mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka orang yang diajak tadi mendapatkan pahala. Yang mengajak di samping pahala pribadinya, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang diajak tadi membuatkan kebaikan. Dia mendapat pahala. Nah itu dia. Akhirnya semuanya dapat. Semuanya berpahala. Gitu. Nah sudah itu ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Nah akhirnya masuklah kepada bab 3 daripada pembicaraan kami. Nah, dari mana itu munculnya? Dari Pak Kabak. Oh begini Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke lah yang Pak Samsu tadi saya pengen juga itu mempelopori kalau ada yang mau bisa dijodohkan sampai mereka menikah. Aku juga pengen dapat pahala, kata Pak Kabak. Cocok, saya bilang cocok. Nah ini yang ketiga nih. Nah, ini kayaknya terakhir nih daripada pertemuan kami ya. Pak Abu Fikri, batas-batas aurat perempuan itu batas mana? Ya dia tanya perempuan. Dia tidak tanya laki-laki, dia tanya perempuan. Kenapa sedemikian? Dia bilang, kadang-kadang kita lihat wajahnya cantik, timbul rangsangan, kata beliau. Kadang-kadang kita lihat bodinya, lekuk fisiknya, timbul rangsangan. Kadang-kadang kita lihat jarinya yang kecil-kecil halus mulus, timbul rangsangan. Jadi di mana itu letak auratnya? Nah sebenarnya, saya bilang begitu ya, aurat itu sebenarnya hanya di satu titik saja. Kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasul yang tertuang pada kitab Quran. Nah, di dalam Quran itu surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ada kisah. Seketika perang Parit, perang Kandak, atau perang yang digali tanah itu, hendak dimulai. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat menggali tanah, menggali parit, supaya orang kafir itu tidak langsung menyerang ke kota Madinah. Nah, di antara sahabat itu tadi ada yang dia udah capek mungkin bekerja ya, dia pengen istirahat, tapi malu mengatakan. Akhirnya dia ngomong pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen pulang sebentar. Ngapain, kata Nabi? Karena rumahku itu pintunya terbuka, tak bertutup. Pintunya terbuka, tak bertutup. Dalam bahasa Arabnya aurat. Jadi aurat itu Pak Kabak adalah sesuatu yang terbuka, tidak berpenghuni, tidak berpenjaga. Ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Nah, pikirkan, mana bendanya, mana barangnya. Akhirnya saya tunjukkan, itu adalah tanda kita laki-laki, tanda kita perempuan. Itulah kelaminnya. Itulah kelaminnya. Nah, tapi Pak Kabak sepertinya belum nyambung. Dia ulangi lagi pertanyaan, bagaimana seketika aku melihat jarinya, wajahnya merangsang aku. Dia bilang begitu. Nah, kalau Pak Kabak tahu bahwa rangsangan itu bermula dari Pak Kabak tahu bahwa tanda yang ada pada dia adalah tanda perempuan. Paham maksudnya? Yang dikatakan perempuan itu ya tanda itu. Kan beda tanda laki-laki dengan tanda perempuan. Nah, seseorang itu dikatakan perempuan karena tanda itu. Maaf, alat vitalnya. Itu. Nah, seandainya wajahnya cantik. Oke? Ada telepon. Kita angkat dulu. Ya. Ya, kita ulangi lagi. Tadi ada yang nelpon. Dia sakit. Dia kritis, dia pergi ke rumah sakit tertentu di kota Bengkulu. Jadi BPJS-nya itu tidak berlaku karena perbedaan tanggal lahir di KTP. Karena kelalaian yang punya KTP ini mestinya kalau sudah terjadi perbedaan langsung diurus, jangan dibiarkan. Kalau sudah seperti ini kan agak repot. Tapi saya tetap menelpon, menghubungi salah seorang daripada rekan, sahabat, saudara saya yaitu Bapak Didianto, anggota Dewan, supaya bagaimana caranya dia digiring ke rumah sakit yang kita kelola, itu rumah sakit kota. Mohon itu bisa
selesaikan dengan baik. Pokoknya dia jangan sampai tidak diobat, karena ini adalah dalam kondisi emergensi. Sudah selesai, sudah diarahkan, maka kita buka lagi kembali video ini. Nah, kembali kepada Pak Kabak. Seandainya Pak Kabak tahu bentuk rupanya seperti perempuan, cantik, mempesona, tapi Pak Kabak tahu tanda yang dimilikinya adalah tanda laki-laki. Nah, sempat saya tanya sama Pak Samsu, apa itu namanya Pak Samsu? Dia bilang, bencong atau banci. Dia laki-laki tapi seperti perempuan. Nah, saya yakin Pak Kabak tidak akan terangsang. Tidak akan terangsang. Karena Pak Kabak tahu bahwa tandanya itu, vitalnya itu sama dengan punya Pak Kabak. Tidak ada rangsangan. Ya kalau Pak Kabak punya rangsangan, berarti Pak Samsu akan marah dia. Timnya kok bisa begini, laki-laki sama laki-laki kok punya kecenderungan, nanti kembali kepada masa Nabi Lut, gawat itu. Nah, sebenarnya itu persoalannya. Makanya dalam kajian Islam itu kan ada, kita kalau sudah berudu, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Nah, pengertian di sini harus jelas. Laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Mana perempuan? Perempuan itulah tanda tadi. Mana laki-laki? Laki-laki itulah tanda tadi. Itu tidak boleh disentuh, baik dengan fisik atau tangan ataupun dengan ingatan. Disentuh batalah wudhu. Tapi kalau sekedar bersentuh kulit manusia perempuan, kulit manusia laki-laki, maka itu tidak ada hukum diganti wudhu, tidak ada. Lanjutkan saja. Tapi kalau sudah mulai menyentuh perempuannya, laki-lakinya dengan pemikiran, maka perlu diulang wudhunya. Contohnya misalnya Umar bin Khattab dulu, sewaktu beliau jadi khalifah, beliau nak mengimam dalam sholat. Seketika beliau lewat, beliau melihat ada perempuan mandi. Menempellah kain mandi itu di kulit perempuan. Akhirnya dia terbayang. Daripada dia berdosa, diarahkan kepada istrinya. Nah, kalau istri kan kita terbayang apa saja kan no problem. Tetapi sewaktu ngimam, Umar bin Khattab kebablasan. Apa itu kebablasan? Yang dia ingat adalah momentum di saat dia lagi olahraga. Olahraga dengan istrinya di atas sofa. Akhirnya dia berhenti. Stop jadi imam. Dia minggir ke kiri. Digantikan oleh sahabat yang lain. Nah, seketika beliau selesai sholat, semuanya selesai, maka ada yang bertanya, Umar, kenapa Anda stop? Dia jawab, karena aku menyentuh perempuan. Nah, karena yang bertanya ini tidak mengerti, tidak paham dia. Oh, saya tidak melihat perempuan tadi. Kok bisa Anda mengatakan Anda menyentuh perempuan? Maka berkata yang sudah mengerti, nanti ada kajian khusus bagi Anda tentang siapa laki-laki, siapa perempuan. Nah, inilah ceritanya itu. Nah, oleh karena saya menggunakan versi tasawuf, ya, maka Pak Samsu, nah ini Pak Samsu ini luar biasa beliau ini. Dia mengerti tari dan mengerti gendang. Kapan seruling berbunyi dalam sebuah musik, dia mengerti. Jangan mentang-mentang kita tukang suling, pengen bersuling melulu, tidak bagus lagunya. Jadi suling itu berbunyi pada momentum yang tepat, pada saatnya. Nah, itulah yang dibawa oleh Pak Samsu. Seketika saya menjelaskan hakikat kajian tasawuf tentang apa itu laki-laki, apa itu perempuan, maka belum lengkap secara syariat. Tiba Pak Samsu, sebenarnya Pak Kabak, kata beliau, tangan itu aurat, rambut itu aurat, wajah itu aurat, suara pun aurat. Makanya tidak ada imam itu perempuan. Muazin perempuan itu akan menggoda, akan mendayu-dayu, merusak hati laki-laki. Begitu kata beliau. Nah, dijelaskan. Nah, waktu itu saya diam. Kenapa saya diam? Ya memang begitu. Maka saya jelaskan kembali. Apa yang kita lihat kepada perempuan, apakah jarinya, wajahnya, suaranya, geraknya, lekukan tubuhnya, yang menjadikan kita merangsang, pasti semua itu mengajak kita kepada benda yang sensitif tadi, yang namanya perempuan, yang namanya kelamin, alat vital. Itu. Nah, dalam fikih Islam, semua yang disebut oleh Pak Samsu tadi benarlah dikatakan aurat.
Tapi yang akan lebih lengkap lagi, dia akan membawa kita kepada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tabu, namanya aurat. Itu. Kita lihat jarinya mulus, wajahnya cantik, lekuknya, wah. Apalagi gunung Kaf dan Nunnya menggoda, akan merangsang. Ujung-ujungnya kan larinya ke sana, kepada perempuan, kepada kelamin, kepada alat vital itu sejatinya. Maka lengkaplah kajian kami siang itu. Secara hakikat itu sudah saya uraikan, secara syariat itu disampaikan oleh Pak Samsu. Maka dikendaki oleh perempuan menutup wajah, menutup bagian-bagian tertentu. Nah, ada yang berkata, bagaimana itu? Apakah harus pakai cadar dan sebagainya? Di zaman Nabi ya begitu. Di zaman Nabi pakai cadar, bahkan lebih parah daripada itu. Kalau kita kan enak nih, seperti Ibu Rahma, Ibu Erni, kan kita bertatap-tatapan, tidak ada masalah. Di zaman Nabi jangan coba-coba, bermasalah. Makanya Ibu Erni, Ibu Rahma mestinya pakai cadar, pakai sarung tangan, sarung kaki, biar kami tidak melihat. Kenapa? Zaman itu momentum di saat orang Islam sedang pensiun jadi orang jahiliyah. Tidak bisa lihat perempuan, nafsuan dia. Makanya Allah dan Rasul dalam Al-Quran mengajarkan pada saat itu, laki-laki tidak boleh mendatangi rumah teman, sahabatnya, kalau ada istrinya di rumah. Tak boleh. Kalau harus datang juga tidak boleh masuk rumah. Harus berbicara di balik tembok. Dia di dalam, kita di luar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Numpang tanya, Bun. Ya, apakah Pak Samsu ada di rumah? Ya harus begitu. Kenapa? Momentum situasi keadaan manusia laki-laki saat itu tidak sama dengan sekarang ini. Gitu. Nah, kalau sekarang enggak lagi. Kita sudah terbuka, kita sudah terbiasa melihat laki-laki, melihat perempuan. Rangsangan-rangsangan itu tadinya ada, tapi sudah terbiasa, akhirnya hilang. Maka tidak pakai cadar pun, itu tidak akan bersoal. Tidak berbicara di balik tembok pun itu tidak bersoal. Contohnya kita sekarang. Tetapi tetaplah di dalam koridor sopan santun. Seperti yang Allah Rasul ajarkan. Pasanglah kerudung sampai dada ditutup. Lekuk dada, lekuk perut, lekuk pinggul. Itu semestinya tidak banyak bersuara. Karena suara itu menggoda dan mendayu. Akan merangsang hati seseorang. Membawa kepada apa yang disebut aurat tadi. Tapi kalau untuk kita tidak, insya Allah tidak ya. Karena kita paham siapa kita. Kita adalah teman, sahabat, saudara. Kita adalah kelompok. Kelompok alumni lontong tunjang. Ya, bahasa itu saya angkat sewaktu akhir cerita kami. Karena Ibu Rahma umurnya sudah sekian. Ibu Erni sudah sekian. Pak Sumardi, Pak Samsu, Pak Kabak, Pak Zainuddin, usianya sudah mendekati momentum pensiun. Maka saya katakan siap-siap ya bikin WA alumni lontong tunjang atau WA grup lontong tunjang. Sekali-kali kita ketemu di tempat ini jika kita sudah sama-sama pensiun. Yang namanya Ustadz, insya Allah siap kapanpun. Begitu. Nah, inilah cerita kami, kisah kami, keadaan kami, pencapaian kami di siang hari tadi. Jadi saya sampaikan kepada semua, meskipun kita ini namanya sarapan bersama, kumpul bersama sarapan pagi, tapi di dalamnya ada mutiara. Ada kisah, ada cerita tentang sesuatu yang mungkin belum diketahui orang. Atau diketahui tapi belum mendalam. Meskipun sebentar, sesaat, tapi masuk pada akar persoalan. Apa kata Pak Kabak? Kalau begitu Pak Ustadz nanti akan ada pertemuan antara saya dengan Bapak. Mungkin ke rumah. Saya bilang tidak apa-apa, silakan saja. Tidak apa-apa. Karena memang tugas saya begitu. Itu. Jadi tugas saya itu adalah dakwah, konseling, terapi, supranatural, silaturahmi. Karena di situ letaknya kasih sayang Allah untuk kita. Oke? Nah, sekarang masuk kita kepada kesimpulan tentang anjing dan kucing tadi. Persamaannya adalah satu, sama-sama ciptaan Allah.
2, sama-sama hewan. 3, sama-sama peliharaan. 4, sama-sama punya bibit penyakit, sumber penyakit namanya rabies. Itu persamaannya. Perbedaannya, rabies yang ada pada anjing itu namanya rabies terbuka, open rabies. Artinya bibirnya itu mengandung rabies, liurnya mengandung rabies, lidahnya mengandung rabies, apalagi giginya. Seketika dia memandikan tubuhnya si anjing tadi dengan lidahnya, dengan cara menjilat-jilat, ya tentu otomatis berpindahlah rabiesnya ke bulu. Makanya kita umat Islam itu tidak boleh menyentuh anjing. Dikhawatirkan nanti penyakit yang ada pada bulu anjing namanya rabies nempel kepada kita. Apalagi kalau kita punya luka. Kalau punya luka, wah masuk langsung jadi dia. Maka jangan bingung gitu. Wah aku tidak digigit anjing macam-macam. Tapi kamu punya anjing enggak? Iya punya anjing. Berarti kamu bergeser dengan kulitnya? Iya. Nah, itulah persoalannya. Gitu. Nah kalau kucing, ya dia juga rabies. Mengandung penyakit rabies. Bibir rabies. Tapi rabies tertutup namanya. Bibirnya tidak mengandung. Ya. Lidahnya tidak mengandung. Air liurnya pun juga tidak mengandung. Tidak mengandung apa? Tidak mengandung rabies. Yang mengandung rabies itulah giginya. Kapan? Seketika dia emosi, seketika dia marah, dia menggigit. Baru terjadi rabies. Nah, itulah sebenarnya kenapa kucing dianggap aman dan nyaman untuk ada dalam keluarga kita. Cuman tolong dididik, buang air kecilnya, buang air besarnya, biar tidak membosankan, tidak menjengkelkan. Gitu, saudaraku. Itu persoalan persamaan dan perbedaan anjing dengan kucing. Kalau persoalan perkawinan, ya kalau anjing itu kayaknya tidak punya musim. Kapan dia mau ya jadi. Kalau kalau kucing dia punya musim. Artinya kalau tidak masuk kepada musimnya, kucing perempuan atau kucing betina tidak pakai celana, tidak pakai BH, ya yang laki-laki anteng-anteng saja. Tidak tergiur, tidak terpesona. Beda dengan manusia. Manusia ini tidak pakai musim. Kapan tersingit sedikit, terbuka sedikit, wah, jantungnya gedebak-gedebuk. Mulai muncul birahinya. Mulai amper dongkrak itu bergerak-gerak. Dan mencari jalan untuk pergi. Mencari sesuatu yang disebut dengan perempuannya. Ya, auratnya. Atau alat vital. Itu saudaraku. Ya kalau sama istri silakan saja. Tapi yang beda dengan istri, itu bahaya. Maka jadi akhir kisah itu saya sempat mengatakan semua kita ini mencintai, mengasihi, menyayangi perempuan. Tapi ingat, bedakan antara cinta kasih sayang kita dengan perempuan teman dengan istri kita. Beda. Cinta kepada teman, cinta kepada istri, sama-sama cinta, tapi beda. Cinta kepada teman, sahabat, kawan, itu adalah cinta dalam artian saling mengenal, saling bercengkerama, saling melindungi, saling memberi dan saling mengasihi, dan memberikan kelapangan jika kita mampu melapangkan. Dan tidak lebih dari itu. Tidak ada hak dekat, tidak ada hak sentuh, apalagi hak melakukan. Itu hanya pada istri. Oke? Itu saja. Ya kalau masalah perjodohan macam-macam itu cukup urainya tadi. Dengan Pak Samsu tadi. Berbahagialah orang yang bisa mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam perjodohan. Dia mendapatkan deposito yang penuh dunia dan akhirat. Dia berlaba. Dan aurat sudah kita jelaskan. Oke, terima kasih. Baik, saudara-saudaraku. Mata cekung. Malam tadi bangunnya jam 12. Sampai pagi, sampai saat video ini dibuat belum tidur. Beginilah sehari-hari. Jam 12 bangun, nonton video tentang pengembangan agama, pengembangan nusa bangsa, dan banyak wawasan ditonton. Pas jam 3 mandi, lalu tahajudan. Sampai sekarang belum tidur, makanya matanya cekung, berbahasanya sedikit lemah. Kenapa energinya menurun? Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi makna. Cekung juga tidak merubah wajah saya, paling tidak berubah sedikit lah. Oke, demikian. Terima kasih Pak Dr. Samsu Bahri, STMMMHU. Terima kasih saudara, teman, sahabatku yang ada di krunya Pak Samsu, PDAM Kota Bengkulu. Sampai jumpa pada episode lainnya dan seri lainnya
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.